efek kejutnya Gibran itu sih udah paling terkejut lah kita MK itu. Iya, gue kan kiranya se-entertain apa nanti Cak Oh Imin. iya. Ya lo lihat aja selepetan-selepetan Anies tuh. Itu berarti bisa menjadi catatan KPU. Apa? Bahwa pas debat nggak boleh nyelepet. Kalau Prabowo Yang bakal menang, bergabung siapa? yang tidak bergabung aja deh. Yang tidak bergabung. Yang tidak bergabung PDI Perjuangan. Oke. Jadi apa kelebihan Gibran? Oi. Ditanya. Saya? Iya, udah mulai nih. Apa kelebihan Gibran? Biarkan masyarakat yang menilai. Ya apa? Kan Anda masyarakat. Ya dia itu teratur banget bos. Ah, teratur. Jam 9 udah tidur. Oh, nggak ini kata siapa? Dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri ngomong. Iya ini udah mulai belum sih? Udah, ini udah mulai. Oh langsung to the point gitu ya. Dia langsung. Nggak ada sama tadi bed jempol. Gak ada gitu-gitu ya. Langsung. Apa Dia kelebihan? langsung to the point. Apa kelebihan Gibran? Anak presiden. Ya, itu satu. Tapi Kedua. tadi tidak teratur. Tidak teratur. Dia itu hidupnya dua. teratur men dia. Karena nggak semua pejabat bisa tidur cepat. Apa? Oh, itu tahu. Semangat. Ya semangat. Dia semangat. Artinya itu kelebihannya lagi. Kelebihannya. Semangat. Tiga. Semangat. Harus berapa ya? 5 kelebihan Gibran menurut seorang Henry Satrio. Tadi itu teratur. Teratur. 5 ya ini ya. Ya yang kedua anak presiden. Ya. Yang ketiga semangat. Yang keempat punya kemampuan bermanuver. Wis. Kemampuan tentang bermanuver. politik. Set cawapres. Oh. Oke. Yang kelima, Paman ya. paman. Itu bukannya keluarga. Apa hubungannya dengan kelebihan? Itu kelebihan. Kelebihannya dia punya paman. Iya. Ya udah, tadi udah 5 kelebihannya, sekarang 70 kekurangan. Dia mancing. Aduh, tepuk tangan buat Henry Satrio. Kita baru opening. Itu baru opening Ini sekarang. baru opening sekarang. Selamat datang di Meet the Politician bareng sama gua Gian Luigi Dan saya Muhammad Ronaldo. dan bareng sama Henry Satrio. Ya saya Andi Satrio baru saja ada di sini. Tadi udah mulai ya? Udah mulai juga. Oh tadi. ini sekarang juga udah mulai? Udah mulai. Oke, kita membahas tentang masalah-masalah kesehatan yang ada di sekitar Gak kita. ada. Hah? Oh iya, masalah kesehatan karena kiri kanan gue emang kayaknya nggak kurang sehat ya. itu juga salah satu hal yang aku senang banget. Kali ini The Politician mengundang saya. Bang, pertama kali aku ngeliat abang, kok kayak aku ya? Ini menarik banget. Ini adalah Lo ngerasa kecil ya hari rasa ini? kecil ya. Itu satu, dan yang kedua ini kiri kanan gue merupakan tokoh-tokoh pengamat komedi politik menurut gue. Ya, Yang satu TV sebelah, yang satu TV sebelah. maksudnya? Mana? Gimana sih satu TV? Ya udah, yang satu CNN, satu ya Metro. Langsung aja. Ya, langsung aja. Jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Ya, boleh. Boleh. Apa Oh, namanya? YouTuber apa? YouTube gue baru 6.000 men. Kita baru-baru aja nih naik, Bang. Lo berapa? Gara-gara Bang Adian sama Bang Maman Abdurrahman berantem, naik kita. Oh ini sekarang jadi berapa? Sekarang kita 37.000. Oh beda tipis dong sama gue ya. Nggak jauh. Jauh bang, jauh. Enggak kan gue 6.000 udah. Iya, 30. Berarti kalau gue tambahin 3 di depan kan udah 36.000. Iya juga. Konsep tuh nggak itu sih, Iya bang. sih, Benernya bener sih, secara Bang. konsep ya. Iya sih. Kawanku di Q&A. Ih, anak-anak Q&A, anak-anak mikro, sorry, nggak main anak trans nggak main. Yes. Sorry. Dari kelima kelebihan ini menjadi Gibran tuh canggih lagi men. apa nih canggihnya, Bang? Iya bayangkan. Dia pintar milih bapak. Hah, gimana? Ya, kan bapak tuh nggak dipilih. Bapak kan nggak dipilih. Aku juga kalau bisa milih juga kayaknya nggak milih. Ya, tapi dia canggih lah udah gitu aja lah. Oh jadi maksud abang dia AI? Bukan, dia udah mantep banget udah lah. Boleh nggak kita tuh agak pisah-pisah? Jadi kalau ada apa-apa videonya tuh dipotongnya lebih enak. Kita tuh nggak satu frame Bang, bertiga maksud gitu tuh loh. AI itu AI mantap gitu maksudnya Bro, gitu. Mas Gibran itu salah satu tokoh ya Ya, Bang. yang fenomenal ya. Oke. Serius nih. Bro, udah deh bro. Kita ganti topik lah. Kalau kita ganti topik. Ya udah, hari ini kita akan membahas tentang diabetes. Alasan Oke. Oke, tapi Bang. Lo bayangin aja tuh ya netizen ya ngomong dia tuh belimbing sayur. Iya. Yang paling terakhir itu yang sering gue bikin ketawa tuh. Dia tuh 1 kali 4. Apa tuh? 1 kali tampil 4 kali blunder.
Tapi video Bukan lu kata juga- gue, bukan kata gue. Suar bukan kata gue. Tapi video lu juga banyak banget yang viral ngomongin Apa Gibran. contohnya? Kelebihannya Mas Gibran itu berbakti pada orang tua. Oh iya, iya. Itu maksudnya gimana tuh berbakti pada orang tua tuh? Jadi apa yang harus dia sampaikan Iya. untuk program-programnya? Iya. Kecuali itu, hal terbaik yang bisa dia sampaikan adalah dia berbakti kepada orang tua. Karena orang tuanya pengen banget dia jadi cawapres kan. Ini kata siapa nih bang? Di barusan nih kan. Saya baca teleprompter. Gak ada Baca skrip. Lah, tapi bang, Itu handset menjelaskan. maksudnya gini. Tapi gini, aku coba pengen nanya dulu bang ya. Jadi apa kelebihan Gibran, Bang? Enggak tadi udah di awal tadi itu ada. Kayak gitu bang. Bentar teleprompternya belum nyala. Weh, enggak ada. Curang Kan banget. gua salah ngomong. Nggak ada. Ini kan. Nggak ada. Jangan ikut arahan direktur aja. Nggak ada. Masa saya tinggal jawaban. Jadi kalau dia salah ngomong bisa nyalain teleprompter. Enggak ada teleprompter. Nggak ada ya? Tapi bang, ini gue pengen nanya serius. Gibran, kalau misalnya menjadi cawapresnya atas sebuah proses, lu setuju nggak? Gue setuju, bahkan Iya. sekarang ini Iya. Gibran terpilih pun gue nggak apa-apa. Dia oke aja, gue oke aja selama pilihannya emang demokratis gitu. Rakyat emang pilih, rakyat emang coblos. Gue nggak masalah itu, Nanti jadi cawapresnya lu nggak masalah. nggak masalah. Dengan Maksud keputusan gua, MK dan lain-lainnya? ya itu kan udah lewat. Gue kesel emang waktu itu tuh, gue Kesel akui lo? emang kesel. Oke. Terus sekarang juga kadang-kadang gue kalau Masih ngeliat kan? dia ya kesel juga. Tapi maksud gue, kalau ini sekarang sudah masuk ke proses gitu ya, mau Anies Muhaimin kek, mau Ganjar Mahfud kek, mau Prabowo Gibran, gue nggak masalah. Asal emang dia dipilih oleh rakyat. Dicoblos Lagi nih. pula, sekarang kan peserta Pilpres ada berapa? 3 pasang, Nah, yang kalah, 2, yang menang, 1. wah, kampanye dia. Kampanye dong lo. Ya kita nggak bisa juga jawab dua masalahnya. Iya, mau jawab 3 kan nggak mungkin. Yang menang 3. Lo udah kampanye lo berpihak men. Nggak bisa begitu. Lah dong. ngomong amin di tempat ibadah juga kampanye. Itu tadi tuh. Iya, iya. Pilpres ada berapa pesertanya? 3. Ada 3. Yang kalah? Yang kalah Nggak mungkin kita jawab 1, 3. Pasti 2. Karena yang menang ya udah coba bang tanya. Oke. Coba tanya. Coba kita gantian. coba. Ya. Peserta Pilpres ada berapa? 3. Oke. Yang kalah berapa? 2. Yang menang? Ya. 1 lah. Iya benar juga. Iya, Terus lo kok repot matematika itu mudah bukan? Iya. Matematika itu mudah, bukan? Kampanye kan? Enggak kampanye. Siapa yang bilang kampanye? Itu kan kenyataan. Tapi kenapa tuh giliran kita abang bilang parah. Giliran dia bukan kampanye. Enak banget. Gitu masalahnya. Berarti lo nggak masalah nanti kalau misalnya. Coba sekarang gue tanya lagi. Oke. Kesehatan nomor 1. Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Lo pilih mana? Kenapa nih yang satu itu kesehatan? 1, 2, 3-nya beda. Kenapa? 2, 3-nya kan bukan nggak apple to Berarti apple. maksud abang kalau kita pilih Lo yang lain pernah nggak protes sama guru lo yang ngasih soal? Nggak pernah kan? Ya soalnya terima aja, lo tinggal jawab. Oke, gue ganti. Ah, 1 Anies, 2 kesehatan, 3 Prabowo. Lo milih berapa? Iya. gimana? Nah, 1 bingung dia. Satu Bingung Anies. dia, Bang. Anies, 2 kesehatan, 3 Ganjar. Nggak mungkin 2 kesehatan, men. Kesehatan itu kan nomor 1. Ah bodoh. Nggak mungkin dong. Kesehatan nomor 1. Pendidikan juga nomor 1. Pendidikan nomor 1. Ah, coba. Oke. Pendidikan nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Lo pilih mana? 4. Aman lah gue. Teleprompter bilang itu adanya. Teleprompter ngomong gitu ya? Iya ngomong gitu teleprompter. Udah, pusing 1, aku. 2, 3 tidak berhubungan. Iya, nggak ada berhubungan. Tapi berarti lo nggak Oke. masalah. Kalau pada akhirnya 14 Februari, Ini kaos lo bikin dari mana sih? bagus nggak? Bagus. Langsung aja beli di komisi.co. Komisi.com. Oke, Fake politik. harganya? Harganya nih 145.000. Kalau bayar langsung. Hah? Gimana? Gimana tuh bayar langsung atau ada proses cicilan atau gimana? Gimana 145.000 cicil? Ada nggak? Di Shopee ada. Di Shopee ada. Kita jual di Shopee, Bang. Tapi ini murah ya? Kecil, Bang. Murah nih. Kita untuk sebuah kecurangan politik murah lah, Bang. Maksudnya? Kan fake politik. Enggak, tadi lo ngomong-ngomong kecurangan tuh ngomongin apa nih? Maksudnya kan Ini udah karena pilpres, lo jangan sampai kemudian dianggap mengarahkan. ini yang nggak boleh akan ada dilupain. kecurangan. Parah Ini. nih orang. Ini yang nggak boleh dilupain. Jangan lo hati-hati. Ini yang nggak boleh dilupain bahwa ini bukan cuma sekarang pilpres doang. Kita ada pileg juga, Bang. Iya, terus? Legislatif. Kan kecurangan bisa
nggak di pilpres doang, di Nggak, legislatif pertanyaan juga gue ada. kalau tiba-tiba ngomong kecurangan, emang ada apa? Lo merasakan apa? Hati-hati lo. Kenapa lu berdua ke gue? Ini kayak debat kayak kemarin, yang di tengah yang diserang kayak. Kita emang gitu bang, kita kalau misalnya ketemu sama gendut tuh kita kayak, kita serang dia aja. Kita kayak gitu, kita punya telepati. Tadi lu 14, ini 14 Februari, Ya. Prabowo Gibran misalnya menang. Menang gak apa-apa. Lu nggak apa-apa? Santai aja, Apa Bang. pesan lu misalnya kalau misalnya itu menang? Misalnya Prabowo Gibran menang, Iya. selamat. Selamat, udah. Lah ini mau gimana lagi? Udah melewatin proses dong. Udah melewati proses. Asal prosesnya demokratis, Ya. gue gak masalah. Oke. Asal jangan ada gitu-gitulah. Oh berarti abang sendiri udah nggak bermasalah lagi dengan yang kemarin yang Ya, mau yang gimana Ya lagi udah, ya? kemarin mau gimana lagi Udah gitu terjadi ya. Sekarang misalnya ya, kan rakyat Indonesia itu kan bisa menentukan. Ya. Ada yang teriak-teriak, bisa menang satu putaran nggak, bisa menang satu putaran nggak. Lah, kenyataannya kan Ya. sebetulnya kalau matematika dasar nih, Ya. Jokowi plus Prabowo itu harusnya kalau 2019 berapa persen tuh? Ya harusnya udah satu putaran. 100%. 100%, Oke iya. lah, ini akan anaknya kita diskon 20-30%, 70% Ya, lah. ya. Tapi kan nyatanya 40% aja susah. Berarti rakyat Indonesia tuh melawan dengan kritisnya. Oke. Mereka punya daya kritis yang entar dulu nih. Kalau dua orang ini bersatu, Sabar dulu. belum tentu gitu kan. Ya. Kenapa tiba-tiba kita kenapa sih? beban. Tapi ini pertanyaan yang ngehe juga dari prompter ini. Ya. Jadi emang jadi jubir Amin. Sekarang mah enggak. Ya, Waktu itu memang saya diminta bantu Mas Anies untuk menjelaskan tentang hutang piutangnya Sandiaga Uno. Ya. Ini gua jadi serius gini jadi aneh. Enggak apa-apa. Gitu ya. Ya itu waktu itu, tapi sekarang enggak. Karena buat gua lebih baik gua mengawal Indonesia. Oke. Kalau apa gunanya menjadi jubir bila hanya untuk menjatuhkan lawan, Yes. tapi tidak bisa menambah suara untuk jagoan. Oh, Mantap. bagus. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang bagus. Lu tanya lagi dong jagoan gue siapa? Siapa, Gitu Jan? mesti cepet tek 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 Nggak, gitu. itu bagus, pernyataan yang bagus banget. Dari semua Ya. pernyataan lu tadi itu doang yang bagus. Iya. Kalau aku sih lebih suka yang itu menurutku itu aku akan inget banget itu bang. Tapi ini yang menarik. Lu sebagai seorang pengamat politik ya. Ya. Yang terdepan jangan dikurang-kurangin dong. Iya, pengamat Politik politik yang terdepan. Nah, itu. Oke. Jadi harus begitu. Ini gue menanya pertanyaan mungkin dari sudut mata bukan pelakunya ya. Kayak di posisi pilpres sekarang lu dilema nggak sih untuk menyatakan kayak gue condong ke sana, gue condong sini? Kan gue di sini, bukan dilema. Jadi pertanyaan lu gimana sih? Coba agak enak gitu bertanya. Oke, gitu gue ganti kalimatnya. Oke, kalimatnya. Kita lanjutin aja. Lema di mana? Ayo kalau kita mau aneh mas kalian bang, ayo. Kita bisa sejam aneh. Lema di daerah mana? Ayo aja kita. Lucu banget. Kali ini BT Politician komedi. Ya Allah. Kita bahas di mana kan daerah Lema itu. Enggak, masalahnya video-video sebelumnya kan, Adian berantem sama Maman. Bang Mansinton lawan Herzaki. Tiba-tiba 3 gendut. Memperdebatkan di mana daerah Lema. Tapi itu pertanyaan bagus. Iya. Enggak, gue nggak ada galau-galau gitu nggak ada. Tapi kan pasti kan di hati nurani sebagai rakyat Indonesia kan gue lebih condong ke sana, kemana gitu. Tapi ketika menjadi seorang pengamat politik kan lu dituntut untuk netral. Untuk netral dan objektif. Coba lo tanyain gue yang membutuhkan jawaban objektif seorang pengamat. Coba lo tes. Apa kekurangannya Amin? Kekurangannya Amin? Ya. Banyak bos. Nah. Logistik. Oh, logistik ya. Oke. Logistik. Secara program dan lain-lain? Secara program menurut gue bagus-bagus, nggak ada masalah. Tapi logistik gue rasa bermasalah tuh Amin. Masa sih dari semua Tapi boleh bang. Kenapa pas ngomongin Amin abang garuk-garuk ini kayak mau minjem duit? Ngomongin logistik lagi. Ya. Karena saya dari hati tuh kalau ngomongin Logistik. logistik. Ya, itu masalah besar. Oke. Di program nggak ada masalah. Di program gue rasa nggak ada masalah. Dengan statement bahwa ini gue mau nanya ke lu sih. Nasdem bilang tegak lurus. Coba dari pendapat lu sebagai pengamat ini. tegak lurus maksudnya gimana? Tegak lurus sama Pak Jokowi. Oh, tegak lurus Pak Jokowi. Mereka masih ada dalam pemerintahan. Mereka masih ada dalam. Caimin pun masih di situ juga. Ya. Tapi kenapa yang dikumandangkan adalah perubahan? Itu menurut gua kan itu kontradiktif. Tegak lurus tapi pengen melakukan perubahan. Nah ini yang mesti saya jelasin. Nah, ini netizen juga nggak paham. Karena menurut gua agak ganjel di situ. Agak ganjel loh ya.
perubahan itu Oke. ada duluan. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik itu timbul secara orisinil dari gerakan rakyat Indonesia Oke. yang ingin perubahan hidupnya lebih baik. Ya. Nah, gerakan ini ada dulu, baru kemudian gerakan perubahan ini Ya. memilih Anies Baswedan sebagai pemimpinnya. Sebagai Kira-kira begitu. sosoknya. Iya, jadi bukan ada Anies Baswedan terus kemudian dia bikin gerakan perubahan, nggak gitu. Oke. Gerakan perubahannya ada dulu. Nah, si gerakan perubahan ini juga mempersilahkan PKB dan Nasdem untuk bergabung. Silakan aja. Oke, ini menarik nih. Berarti kan ada gerakan perubahannya dulu, memilih sosok Aniesnya, akhirnya mempersilahkan Nasdem dan PKB. Untuk bergabung ke gerakan PKS perubahannya. juga? PKS juga. Oke. Siapapun boleh bergabung di situ. Tapi kan itu jadi bertolak belakang Iya antara itu tegak lurus. perubahan dan tegak lurus. Dan orang kan sangat takut mendengar kata perubahan, Bang. Kenapa? Karena seakan-akan tidak akan melanjutkan apa yang sudah ada. Oh iya, gini, kalau perubahan itu katanya Mas Anies nih, gue kan baca buku. Oh, Ini bukan karena gue membela Anies Baswedan, Ya, enggak. ya, ya, Tapi ya, gue ya. baca buku, baca media buku gitu. Yang dikasih Pak Anies. Bukan. Perubahan itu mengubah Oke. yang tidak baik menjadi baik. Oke, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ya. Oke. Terus mengoreksi yang salah. Mengoreksi yang salah. Koreksi yang salah. Ya kira-kira gitu deh, Bos. Tapi terus kenapa Yang namanya? baik dilanjutkan. Yang baik dilanjutkan. Lah kalau gitu kenapa nggak namanya jangan perubahan tapi revisi aja bang? Mungkin nggak enak kalau di kampanye kita akan revisi. Iya. Enggak. Remedial gimana? Nggak enak ya. Iya. Ya ntar lo tanya sama jubirnya perubahan. Oh iya, Jubir bukan Saya kan apa? pengamat. Pengamat. Eta. Tapi kalau ditawarin bang, Tawarin jadi apa? ditawarin jadi Jubir. jubir capres. Capres yang mana? Amin, Jadi amin. jubir capres atau kalau capres enggak dulu deh. Kan capres ini biarkan saja mereka berkompetisi kan. Lu ngamatin aja. Iya, ngamatin aja. Mengawal ya. Ngawal aja. Ya, Nanti ya. kalau udah jadi, baru gua jadi jubirnya. Enak bener hidup gua. Pengamat kan. Aku bisa kesimpulan. Bang yang satu, aku tuh pengen jadi jubir tapi yang menang. Karena belum tahu yang mana, tunggu aja dulu. Makanya gua amatin dulu. Amatin dulu kan ini kayaknya. Pengamat politik adalah mengamati yang menang dalam politik. Nah, tapi kalau melihat debat kemarin sebagai sudut pandang Henry Satrio, pengamat Oke. politik terdepan, bagaimana? Itu kemarin debatnya, gue bahas satu-satu ya. Ya, boleh. Lo mau gue dari nomor 3 dulu atau nomor 1 dulu? Jadi gue objektif nih. Kalau ntar kalau gue ngomong nomor 1 duluan, Udah bagus disangkanya duluan. gue Oke. Anies gitu. Gue pengen tanya dari format debatnya dulu, menurut lu. Kalau menurut gue KPU perlu diacungi jempol. Oke. Karena dia sukses memenuhi janji akan memberikan surprise Oke. kepada rakyat Indonesia bahwa debatnya akan rame. Dan kemarin tuh rame. Oke. Dibantuin ini rame Pak ya. Prabowo juga sih, dibantuin Prabowo sama Gibran juga. Itu jadi rame tuh. Oke, rame kan? Ah. Secara formatnya. Secara format menurut gua oke. Ya mau gimana lagi, Bos? Udah terjadi juga ya. Udah terjadi sebenarnya gini ya. Tapi kan ada yang bandingin dengan format debat di Amerika. Ya, gua sih gini ya. Kemarin itu menurut gua udah cukup untuk menggambarkan isi kepala para capres untuk isu-isu yang kemarin gitu ya. Tapi canggih juga KPU ya, nggak menyediakan podium. Oh iya, secara looknya Jadi langsung aja berdiri sendiri tuh. takut digebrak. Anda membaca ya pikiran. Kan kalau gebrakan bukan podium harus meja, masa gebraknya begini? Iya, Kan nggak makanya enak kalau kita banget. podium kan enak kan. Iya. Tapi itu nggak ada. Tapi kalau menurut gue sih kemarin Nggak masalah di formatnya juga. ada beberapa yang menurut gue mesti dibenahi. Misalnya ya panelis jangan cuma ngambilin tuh profesor-profesor malah kayak ngambil door prize ya. Iya, Kemudian iya. baca gitu kan Iya. nggak seru juga. Kalau memang gitu ya suruh moderatornya aja lah. Terus kemudian kayak tenang itu menurut gue juga membuang banyak waktu. Iya, betul. Tapi kalau esensi bagaimana mereka menyampaikan ide-ide sih menurut gue Udah pas. udah oke. Formatnya udah oke lah bang. Oke lah. Walaupun mungkin ada beberapa netizen yang bilang bahwa kenapa pertanyaan-pertanyaan dari para panelis ini Iya. itu tuh tidak teknikal. Ya maksudnya semua itu akhirnya disampaikan gagasan, bukan cara. Yang dipengen tuh adalah cara kayak kemarin. Mau gimana caranya? gitu. Iya. Misalnya kayak programnya A. Nah, cara untuk menjalankan A Oh ini seperti misalnya kayak apa? Susu deh, susu gratis. nggak ada kemarin men.
Misalnya nanti pertanyaannya. Nah ini gue mau bahas yang kemarin. Oh, nih. boleh. Silakan Bang, silakan Anda Bang. jangan belok-belokan Oh, iya, gitu oke, dong. saya nggak belok-belokan kayak hukum. Anda siap nggak sih sebetulnya jadi host ini? Siap, saya siap. Siap ya? Saya sangat siap karena Anda ketemu Anda hari ini. Enggak dia, misalnya dia ngomongin tentang pemberantasan korupsi. Ya. Ya. Gue ngerti tuh maksudnya mungkin rakyat pengen ini gimana caranya nih supaya korupsi ini berhenti. Iya. Kemarin ada yang menyampaikan juga Pak Ganjar misalnya koruptor dimiskinkan. Ya, Pak koruptor dimiskinkan. Dimiskinkan. Mas Anies bilang revisi undang-undang KPK. Oke. Pak Prabowo bilang saya setuju sama Ganjar dan Anies. Ya, berarti kan dia kan Lah dia emang gitu. Iya, yang sebenarnya. benar. Gue Emang nggak gitu salah, jawabannya. nggak salah. Dia ngejawabnya begitu, tapi ya mungkin caranya maunya lebih detail ya. Iya. Itu gimana ya? Karena sih, mungkin Bang? gini, kalau di kolom-kolom komentar netizen adalah mereka capek mendengar kalimat-kalimat yang ngawang aja di kepala mereka gitu. Oke, kita berantas korupsi, kita miskinkan. Nah, tapi miskinkan ini seperti apa gitu? Oh ya, kemarin Anies bilang sih revisi undang-undang KPK. Nah, itu ya. menurut gua salah satu cara. Ya, salah satu cara kan. Betul. Yang mungkin tapi sah-sah aja dengan format yang kemarin KPU juga lakukan kan? Menurut gua sih oke-oke aja. Nah, terus misalnya ada pertanyaan tentang oposisi gitu ya. Wah, Pak Prabowo nggak betah jadi oposisi. Iya. Terus kan itu jadi rame tuh, Iya. ada gimmick-gimmicknya dia Iya, kan, gimmick-gimmick. pakai melet-melet juga Iya, tuh. iya, Lo iya. liat nggak TV ada? Dia melet tuh. Entertain, sangat entertain. Kalau dibilang yang paling bagus mungkin semua orang punya Penilaian. Nilai masing-masing. Tapi kalau entertain mutlak Pak Prabowo sih. Oh, lo menurut lo Prabowo tuh entertain ya? Entertain. Oh, gitu ya. Untuk traffic ini sebagai Dia kalau udah nanya berkali-kali itu jebakan berarti. Entertain. Iya. Entertain the fix nih. rating, kita bicara soal rating TV. Oh, rating TV. Rating TV pasti butuhin. Oh, makanya Mas Gibran tuh gini-gini tuh supaya ratingnya naik. Itu tuh ada yang suruh. Dari jauh ada yang juru gini dia juga. Oke. Tapi kan orang pada bilang itu menyemangatin. Bisa jadi itu malah memarkirin ada parkir. Iya. Tapi bro, debat itu emang show sih. Show kan? Ya, Jadi memang substansi itu nomor 2. Iya. Show-nya itu nomor 1 memang. Iya. Jadi ya publik akan ingat cibirannya Prabowo ke Anies. Ya. Anies nyerang Melet Prabowo. ya Iya. melet-meletnya Prabowo, Iya. terus kemudian silatnya Prabowo Iya. atau ya Gibran yang begini dibandingkan dengan substansi tadi. Tapi lu setuju dengan itu bahwa masyarakat tuh ada yang bilang juga bahwa sebenarnya debat tuh nggak ada efeknya. Nggak Ada efeknya, bro. Apa menurut lo? Menurut gue misalnya ya, ini yang pertama ini agak ilmiah nih. Undecided voters. Iya, oke. Itu voters atau pemilik suara yang belum milih tuh dia akan lihat debat juga untuk menentukan. Ya. Oke. Ini 3-5%. 3-5%. Nah, terus kemudian yang kedua yang menurut gue nggak disukai oleh para capres. Apa tuh? Momentum politik yang bisa menurunkan elektabilitas mereka. Jadi mereka blunder di situ. Blundernya itu bisa mempengaruhi elektabilitasnya itu. Ya, ada? jadi misalnya ya, kalau untuk orang Jawa ngelewain orang, mencibir orang seperti Pak Prabowo kemarin itu fatal. Itu fatal. Fatal. Tapi mungkin atas nama entertainment itu orang juga suka juga tuh. Namanya sinetron kan. Iya, itu kadang-kadang dia ya. Diem aja jadi serem tuh kan. Diem cuma gitu terus ada suara-suara gitu. Suara-suara hati. Ngomong-ngomong gitu. Akan kubunuh kau. Iya gitu-gitulah. Nah itu entertain. Itu Jadi entertain. memang wajar kalau kemudian masyarakat ngertiin itu. Nah cuma nih pesannya, harusnya nih kita bisa lebih milih presiden yang nggak cuma gimmicks doang. Kalau mereka mau joget-joget boleh, tapi jangan lupa substansinya. Oke. Gimana caranya pembangunan ini memang bisa membuat hidup kita lebih baik. Ya. Ya penjelasan gue aja ngawang ya. Iya. Nah gitulah kira-kira. Ya, tapi kalau Intinya dari menurut abang nih, dari debat kemarin kan kita udah banyak tuh ngebahas kalau Pilpres kali ini banyak banget gimmick dan segala macamnya. Tapi kalau secara substansinya, abang terpuaskan nggak nonton debat kemarin? Gue kemarin nonton itu. tadi kan mau dibedah juga tadi itu belum tuh dibedah. Iya. Dari 3 deh, dari 3. Oke, dari nomor 3. Kemarin Ganjar itu berani ambil resiko. Misalnya salah satunya adalah dia keras sekali bicara tentang pemberantasan korupsi. Oke. Dia kenceng bicara seperti itu seolah-olah dia ingin berkata bahwa rakyat gua nggak ikut-ikutan ya kasus-kasus yang lu tuduhin ke gua tentang korupsi ini. Oke. Itu resiko buat dia tuh. Iya. Kemudian waktu dia serang Pak Prabowo dengan pertanyaan HAM. tentang HAM. Iya. Dan kemudian mau nggak Bapak menunjukkan kubur orang-orang yang hilang itu misalnya. Itu pertanyaan berisiko buat dia. Iya. Karena menurut gue itu adalah sebuah pertanyaan yang pastinya tidak mudah dijawab oleh Pak Prabowo. Iya. Sementara Pak Prabowo ini
punya wakil Gibran yang anaknya Jokowi. Iya. Gitu. Sementara Jokowi sama Gibran sama Ganjar kan satu partai. Satu partai. Jadi Dia agak, pasti nggak pengen bikin Pak Jokowi marah. agak sulit juga Ya. ya. Posisi Prabowo sulit di situ Sulit. ya. Itu dia Ganjar yang sulit. Dia beresiko tuh Beresiko. namanya itu. Kemudian nomor 2 ya, Ya. Pak Prabowo itu memang kalau dibandingkan dengan penampilan dia 2014, 2019, visioner, mampu menampilkan program-program baru, kritikan-kritikan pedas yang membangun untuk pemerintah. Kemarin tuh dia terlihat kosong. Iya, gua melihatnya sebenarnya ya kalau bicara debat atau sebuah show ya, harusnya banyak celah-celah yang Pak Prabowo bisa ngebalikin lawannya. Ya, Tapi kita nggak melihat Pak Prabowo 2019. ya dia takut salah, men. Iya, ada apa ya? Maksudnya dari sudut pandang lu kenapa? Dia takut salah, dia nggak pengen komentar dia itu nyerang balik ke Jokowi. Jadi dia akhirnya cuma bisa bilang, kalau secara ini ya, rangkuman singkatnya Ya. gitu ya, kemarin tuh dia cuma bilang hidup Jokowi. Dua kata itu. Hidup Jokowi. Itu dua kata lucu atau enggak? Ya kalau buat dia cuma bisa ngomong itu. Oke. Itu nggak lucu, kalau lucu itu Jokowi hidup. Ketawa kan? Tapi boleh lah di-cut ya teman-teman. Aku nggak tahu bisa dipotong jadi apa teman. Orang TikTok. Iya, iya. Berarti Pasti lulusan UGM ya. ya emang agak serba salah ya di Pak Prabowo ya. Padahal Ya. sebenarnya banyak celah ya. Menurut gua pribadi sebagai orang awam ini sebenarnya banyak celahnya. Apalagi tadi Ganjar bertanya soal HAM. Ya. Ada yang bilang kenapa nggak dibalikin soal Wadas. Ya, Terus Banyak kesempatannya. banyak kesempatan lah yang bisa dibalikin tapi nggak dilakukan oleh nggak dilakukan. Prabowo, gitu. Sangat disayangkan lebih defense ya. Lebih nerima aja. Jadi kayak Iya. menurut gue itu kemarin itu seperti sindrom udah pasti menang gitu. Jadi dia nggak menarik mau Sindrom udah Menarik nih. melakukan balasan-balasan, tapi dia udahlah Bermain aman. main aman supaya orang-orang juga nggak terlalu banyak sebelnya gitu. Karena Tapi sah nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi masalahnya kemarin kan dia terlihat sekali nahan emosi tuh. Oh iya. Sampai mukanya itu kan berbeda ya. Iya benar. Gue melihat sangat berbeda tatapannya di 2019, tatapan percaya dirinya Percaya ada. diri ada, enak ngomongnya gitu. Salah satu komen yang paling banyak dari debat kemarin tuh adalah ini netizen ya, orang bilang ya, si Gemoy lagi tantrum. Oh iya, Itu iya, netizen, sumpah, bang, netizen demi apa netizen bang? Sini aja. Ini enggak, bahkan ada pernah baca juga kan bang ya? Enggak ya. Enggak. Jangan gitu. Ntar aku tunjukin ya teman-teman. Ada di sini nih ada nama-namanya nanti. Tantrum apa sih? Tantrum tuh vokalis kotak. Tantri. Udah itu maksudku. Tahu nggak ngejek siapa pun. Ya. Nomor satu. Nomor satu dari mulainya Mas Anies sudah narik garis tebal ya bahwa dia bukan bagian rezim. Jadi dia dari awal udah ngomong gua bawa perubahan nih. Ya. Dan jawaban-jawaban Mas Anies terus terang kemarin itu gua nggak ngerti kenapa ya, tapi dua pasangan lainnya tuh kasih umpan lambung mulu ke Iya. Anies gitu. Dia ngomongin tentang Jakarta lah, rumah ibadah yang udah jelas-jelas Anies banyak resmin rumah ibadah. Maksud gue Ini orang-orang calon yang nggak lain umpan baca. lambung apa KPU yang umpan lambung? Calon lain yang umpan lambung. Tapi kan pertanyaannya dari amplopnya. Enggak, waktu dia Oh, nanya yang lain sendiri. lagi. Oke. Misalnya tentang polusi, itu kan udah banyak dibahas ya PLTU Suralaya penyebabnya sebetulnya. Iya, tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya kalau secara garis semuanya ya, overall ya, banyak banget loh netizen yang bilang ini debatnya settingan. Debatnya settingan. Ya karena pertanyaan kok bisa pas-pas gitu loh. Untuk Anies. Pak Prabowo juga ditanya tentang HAM tiba-tiba. Oh iya. Kok kayak seakan-akan cocok gitu. Oh iya, Jodoh dengan pertanyaan. Iya, dan itu sebenarnya agak rame kemarin yang tentang orang hilang itu sih sebetulnya. Iya. Faisal Reza tuh, Iya. Ketua Komisi 6 yang ikut diculik, dia Iya. juga kecewa banget tuh dengan beberapa pernyataan Pak Prabowo. Pak ya. Prabowo ya. Cuma ini kan baru debat pertama ya. Masih bisa berubah ya. Masih bisa berubah dan gue yakin juga Pak Prabowo dapat masukan dari timnya banyak tuh. Tapi Iya. terus terang gue sih nganggap dia kosong kemarin ngomongnya. Iya. Terlalu general dan tidak memanfaatkan waktu. Kalau general. Gitu. Cara dia menahan emosi kan juga terlihat beberapa kali tuh. Iya. Jadi gitulah mudah-mudahan nanti kan ini masih ada 4 kali debat ya. 22 Desember 22. nanti si wakil presiden tuh. Itu wakil presiden ya 22 Wakil ya? presiden. Nah ini malah yang lebih ditunggu-tunggu ini. Iya ya. Ini rating TV ini bisa
bisa mengalahkan siapapun ini. Iya. Karena bisa, sangat bisa. ditunggu-tunggu debat cawapres karena Gibran beberapa kali nggak Ya. menghadiri debat-debat yang di luar KPU. Enggak, itu emang cara-caranya Bongbong Marcos sama Sarah Duterte di Filipina juga begitu. Ada dua cara yang menurut gue diikuti ya. Yang pertama adalah sejarah. Ya. Jadi mereka nggak mau bahas sejarah tuh. Si Bongbong kan anaknya Marcos Ya. tuh, diktator runtuh di 86, tahun 86. Sama yang ini juga nggak mau bahas tentang Orde Baru. Terus kemudian yang kedua, ya akhirnya gimmick-gimmick aja menghindari blunder gitu. Cari aman aja. Cari aman aja supaya orang juga terkungkungnya ya di gimmick itu aja. Iya. Nah ini sebenarnya tantangan buat kita sih orang Indonesia untuk membuktikan bahwa kita lebih cerdas dari Filipina. Wish. Ini tantangan kita. Karena ya benar juga kalau misalnya bermain aman apa yang harus dilihat. Ya akhirnya begitu-begitu aja. Karena kan pertarungannya ketika menjaga elektabilitas ya kan, sedangkan yang dua-duanya juga syukur-syukur kalau ada blunder. Kalau nggak ada kan jadi sulit juga kan pada akhirnya. Ya itu dia. Nah terus kemudian kalau di film Tyrant ya, di salah satu film berbayar itu, syarat nomor 1 ya untuk menjadi pemimpin negara itu mencitrakan diri lu tuh bagian dari masyarakat itu. Ya. Sama lah sama Pak Jokowi kan, Jokowi adalah kita. Jokowi gitu ya. adalah kita. Kayak misalnya asam sulfat ya, yang salah Ya, kemarin kan. salah ngomong. Itu berapa banyak sih orang Indonesia yang mengerti bahwa sebetulnya asam folat yang Iya. dibutuhkan, Ya, bukan asam bukan sulfat. asam sulfat. Itu Gibran tuh nanti bisa aja bilang, ya saya bagian dari masyarakat yang memang belum mengerti gitu. Oh. Jadi kalau belum mengerti ya kasih tahu saya. Oh. Itu keahlian Jokowi men. Itu keahlian. Keahlian Jokowi itu, pencitraan kelas dewa memang. Nah, Iya sih. Gibran bisa begitu tuh. Dia udah spill julitan-julitannya dia tuh. Misalnya bilang, emang nggak boleh joget-joget, nggak boleh masyarakat bahagia, nggak boleh masyarakat ceria gitu. Itu kan julidan dia tuh. Iya. Terhadap kritikan, kalau cuma bisa joget-joget doang. Iya. Walaupun udah dibalas netizen juga. Iya. Ya boleh aja joget-joget di konser dangdut bos, ini kan pilpres Iya. kayak gitu. Tapi ya julitan-julitan itu dia kelihatannya sudah siap untuk membalas, apalagi temanya tuh tema dia tuh. Nanti UMKM, Nah digital. ini yang menarik sebenarnya. Yang gue takutin ini kalau kita melihat nanti debat yang kedua cawapres, gue cuma takut ternyata Gibran membalikan keadaan. Bagus juga sih sebenarnya, bukan Iya, takut. paham. Ternyata selama ini dia emang pengen ngasih efek surprise. Tapi kalau lu melihat sendiri dari 3 cawapres ini, yang lu diunggulin, Gua rasa kalau Gibran mau ngasih kejutan ya kejutan aja gitu. Tapi seberapa Mengejutkannya. efek kejut sih gitu ya yang bisa dilakukan oleh Gibran menghadapi Mahfud dan Caimin. Sebetulnya mungkin yang akan gue nggak tahu ya sisi entertain Mahfud MD itu sejauh apa gitu. Iya, Tapi kalau Caimin dia jagoan. sangat entertain. Jagoan entertain. Jadi kalau Gibran, Mahfud menurut gue tuh nggak masalah tuh Gibran sama Caimin tuh nggak masalah. Pak Mahfud ini ntar kayak gimana tuh? Malah nggak sih. Padahal kan orang-orang netizen tuh malah ngeliatnya, wah ini besok nih Pak Mahfud yang akan menang. Iya, kalau gue Iya, menurut iya, gue iya. ya secara gagasan lebih kalau kemarin debat 1 gue menjagokan Anies. Karena gue yakin ini makanannya Anies lah Iya. dengan public speaking yang bagus, program-program segala macam dan terbukti lah. Kalau yang di debat cawapres menurut gue ini panggungnya Mahfud. Tuh, tar dulu men. Kan gini ya. Itu kan artinya mereka sejajar ya. Iya. Mahfud, Gibran, Ya, Caimin. nggak ada yang dominan ya, nggak ada dominan. Iya, harusnya kan sejajar sama-sama cawapres. Iya. Gitu. Apa perasaan lo misalnya ya? Itu dia profesor gitu ditanya sama Gibran gitu kan. Ya lo kayak harus mahasiswa jawab. nanya dosen dong. Ya harus jawab gitu. Iya. Dan pertanyaannya kayak ngetes si profesor kan. Tebakanku yang akan terjadi besok bang ya, ketika Gibran nanya ke Pak Mahfud nggak mau jawab, dia akan bilang pertanyaan yang bagus untuk tugas kamu malam hari. Itu mungkin. Oke, tapi emang susah. Ya. Susah bos. Jadi begitu ditanya kan, wah ini orang ngetes gue nih. Iya, Pertanyaan-pertanyaannya gitu kan. Dan ya sementara orang juga efek kejutnya Gibran itu sih udah paling terkejut lah kita MK itu. Ya. Iya bos. Bagus banget tadi kata-katanya. Itu udah pol udah Iya. terkejut. Caimin tuh Gue kan malah menurut gue posisi Pak Prabowo yang kemarin itu kan dia ambil secara entertain ya. Caimin jago banget, gue harus akuin. nih Caimin ya gue ceritain nih. Ya. Ntar kalau ada pendukung yang Gus Dur
kalau cerita gue salah, mohon maaf dan tolong dibenerin gitu ya, Ya, oke. datang di komisi.co. Berarti buat tim kreatif bagian ini harus kalian cut dan sebar di TikTok ya. Jadi gini cerita nih. Ya. Jadi waktu itu ngumpul nih petinggi-petinggi PKB, Heeh. ngadep Gus Dur. Ada Gus Dur. Pokoknya kita pengen Muhaimin Iskandar dipecat jadi ketua. Oke. Ngomong sama Gus Dur. Ya udah, kamu ngomong aja sana sama Muhaimin. Oke. Ngomong nih orang-orang ini. Kata Gus Dur lo dipecat. Muhaimin dengan santainya bilang gini, oh ya udah kalau gitu. Saya bikin surat pengunduran diri, saya sendiri yang menyerahkan ke Gus Dur. Oh ya nggak apa-apa. Udah emosi kan orang-orang ini kan, pokoknya Muhaimin jangan jadi ketua umum lagi PKB. Oke. Jadi mereka bareng-bareng tuh, bawa sama Muhaimin ngadep Gus Dur. Iya. Gus, ini surat pengunduran diri Iya. saya. Wah yang lain kan seneng kan. Gus Dur jawabnya, oke, surat pengunduran ini saya terima. Cuma saya tunjuk PLT sekarang. Saya tunjuk Muhaimin jadi PLT ketua umum. Jadi tetap dia ketua umum. Canggih Muhaimin tuh ya. Orang-orang itu coba blow on nggak langsung tuh. Orang-orang tuh kayak wah. Kok gini? Lah, gua ngapain nih? Iya iya, gua ngapain di Kok sini? dia nih? lagi? Dia lagi. PLT-nya kenapa dia lagi? Abis itu Muhaimin kan pulang kan, gitu. Jadi maksud gue ada cerita kayak gitu hubungan antara Muhaimin dan Gus Dur yang menurut gue kita juga nggak tahu tuh. Iya. Sedekat apa sih Iya. sebetulnya hubungan paman dan keponakan itu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Mbak Inaya juga denger ya, Iya. jadi dia bisa datang ke sini. Siap. Cari tahu juga sebenarnya cerita benernya itu dari mana, karena kan gue dapet cerita ini dari pihak Muhaimin. Iya betul. Yang menurut gue canggih banget. Canggih banget. Tapi Tadi melihat kita lagi ngomongin apa sih kok terus gue. iya, gue lagi nanya se-entertain apa nanti Cak Oh Imin? iya, iya. Ya lo lihat aja selepetan-selepetan Anies tuh. Itu berarti bisa menjadi catatan KPU. Apa? Bahwa pas debat nggak boleh nyelepet. Iya, iya, iya. Iya iya. Tapi Kita apa? mau lanjut apa mau langsung segmen 2? Lanjut kita segmen kedua. Oke. Emang ada segmen kedua? Ada bang. Ini pertanyaan yang kita rangkum dari netizen buat seorang Henry Satrio. Oke. Betul, karena abang tadi udah banyak ngomongnya, kita nanti akan langsung hadirkan Gibrannya langsung ya bang. Nggak usah, Oh, nggak ada, kita bukan acara-acara ini nih. Selamat datang Nggak di usah, netizen. nggak usah di opening lagi sama netizen bertanya, nggak usah, masih acara yang sama. Oke, di episode kali ini kita akan Dia kecewa banget loh. Kenapa tiba-tiba opening juga? Dia kecewa banget tuh. Bang Henry, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah rangkum Ya, 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 dari para ya. Itu netizen. cakep banget, oke. Ini dari netizen ya, Ya. kita klarifikasi bukan dari kita nggak Ya. nulis apapun di sini bang. Ya, Ya. apa lanjut? Dia ngasih tahu aja Ci. Ya udah cepet kau Oh, yang langsung, nanya. oke. Abang udah siap pertanyaan netizen? Oke. Oke. Dari Hendry Sulaiman. Oh, sama namanya. Itu Hendry Sulaiman. Iya, ini Henry Satrio. Ini Hendry Sulaiman di Lumajang. Dia bertanya, Bang, ada gosip partai pendukung Prabowo Gibran terpaksa mendukung. Gimana pendapat Bang Hensa? Ini gosip politik ya. Ya, Jadi ini bukan hoax nih. Iya, Ini gosip. pertanyaan ini Ini desas-desus. gosip, desas-desus, kabar buruk. Desas-desus. Kalau bener ya, mereka tersandera, Iya. terpaksa mendukung Prabowo Gibran. Iya. Menurut gue harusnya kan kekalahan bisa membebaskan mereka dari sanderaan itu kan? Iya dong. Iya. Kalau menang, sanderanya nambah bos 5 tahun lagi. Iya. Jadi buat apa menuju kemenangan? Iya. Apalagi menuju puncak itu apa? Gemilang cahaya mengukir cinta. Itu akan benar Ya, fantasi. ada apa sih? Aneh, betul. Nah itu tadi. Jadi kalau memang mereka benar-benar tersandera, buat apa diteruskan menuju kemenangan? Ini adalah konspirasi yang lucu banget. Kalau misalnya tadi nyambung ke Bang Henry, kenapa Pak Prabowo dan Gibran ternyata sampai debat kelima masih gitu-gitu aja? Karena emang sengaja nggak dikasih tahu, biar nggak melakukan perubahan dari debat, Ya. biar kalah, biar mereka terlepas dari Sanderaan. wah ini konspirasi apaan? Ini kan sama kayak temen kan nggak mungkin kita ngasih tau kalau salah. Iya. Jangan gitu. Jangan gitu. Debat kedua harus lebih bagus lagi. Iya. Kalau debat dua masih nggak bagus, berarti kan nggak ada teman yang ngasih tahu. Jadi dia maksudnya didiemin aja. Mereka ada di sana tuh justru untuk membuat kubunya Pak Prabowo dan Cuma sekarang lu Itu pikirin. kata lu ya, itu kata lu. Enggak, itu kata Enggak, lu. Ini konspirasi semua loh. Desas-desus. desas-desus ya. Enggak cuma lu bayangin ya. Bang bisa nggak kalau desas-desus nggak usah direkam bang? Ini bahaya gitu. Coba ya kan gini. Mereka katanya terpaksa mendukung Prabowo Gibran. Ya. Katanya tersandera. Ya. Kan hanya kekalahan Yang bisa menyelamatkan. membuat mereka terlepas dari sandaran Yes. itu. Kalau menang,
nambah lagi men sandraannya 5 tahun lagi. Iya, bener juga. Tapi kalau selesai kalah, dia bisa tobat sama pemerintahan baru. Mohon maaf ya, gue ada salah apa, tolong diberesin sekarang, gue mau jadi orang baik. Gitu. Itu ada kesempatan dia menjadi orang baru di Di situ ya? pemerintahan. Tapi kalau menang, sandraannya terus lagi gitu. Kenapa nggak keluar dari sekarang? Kenapa itu ya? Apakah akan menjadi kegonjangan di... Karena kan belum selesai, kita belum tahu pemerintah barunya siapa. Oh, Jadi kan sekarang tersandera sampai ada pemerintahan baru dong. tapi kalau Nih, misalnya... nih, ya. Hmm. Quick count, ini kan gua ada lembaga survei tuh kedai kopi. Quick count itu biasanya tuh jam 17 tuh, jam 5 sore itu angka udah 75%, 80%. Biasanya udah nggak akan berubah tuh. Nah kita udah tahu tuh pemenangnya putaran pertama tuh siapa. Oke. Udah tahu tuh. Dari situlah Dari manuver-manuver. situ udah mulai manuver nih, gua mau kemana gitu. Oh, iya. Apalagi kalau pas start putaran kedua, jam 5 sore kita udah tahu siapa presidennya. Itu ya orang-orang yang mau jadi menteri udah ngantri depan pintu. Oke, ini akan ada pertanyaan lanjutannya tapi kita paling terakhir aja sebelum Ya. kita. Iya. Jadi pilih Liverpool juara IPL atau Prabowo jadi presiden? Pilih Liverpool jadi EPL. Juara IPL. Juara IPL. Oh, kenapa? Ya karena itu adalah Kan sesuatu itu yang bisa dua-duanya menyenangkan. loh. Itu bukan Oh, lu boleh, gua boleh jawab dulu. Oh, udah terlambat pilihan sudah terlambat. Liverpool. Gua lebih pilih Liverpool. iya. Padahal bisa dua-duanya kan ada hubungannya. Enggak. Gua lebih pilih Liverpool juara EPL. Kenapa demikian? Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau Prabowo yang menang, Ya. biarlah itu pilihan rakyat. Ya. Tapi kalau Liverpool menang, itu pilihan hati. Oke, menarik. Iyalah, Pilih Liverpool juara atau Muhammad Salah jadi presiden kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Terlalu Muhammad. Nggak bisa. Ya. Pertanyaannya salah. Bukan Muhammad. Astagfirullahaladzim, bukan. Itu nama pemain bola, Bang, demi Allah. Ada kan Muhammad. Bukan pemain bola Muhammad Lu nggak Salah. belajar. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Lu nggak belajar dari Muhammad Salah. Nah, belajar dari temen lo ya. Allahu Akbar. dari komika Cuk, Lampung. Muhammad Salah maksudku. Iya, itu pemain Liverpool. Iya, maksudnya. Iya, pemain Liverpool, nomor punggung 11. Ya, terima kasih, Bang, ya. Ya. Itu ada emang ada. Ada. Tapi kalau lebih Muhammad mah benar. Salah tuh kalau gua nggak Enggak, salah aslinya kalau salah tuh sholat. Salah tuh kalau nggak salah sholat deh maksudnya. Ya. Artinya ya. Artinya. Iya. Gua nggak tahu ya, mungkin ya. Boleh nggak kita obrolin yang lain aja? Iya, Bang. Kayaknya aku Kenapa khawatir lu banget melanjutkan? kita Kenapa lu bahas melanjutkan? ini kayaknya makin masalah baru nggak tahu kenapa ini berat itu, Bang. Oke, ini terakhir tadi. Kalau misalnya, ini kita bongkar pasang aja. Kalau ternyata Anies yang menang, Ya. kira-kira yang oposisi siapa, yang bergabung siapa? Kalau Anies yang menang, Anies menang dulu nih. Anies menang nih. Ya. Itu yang akan bergabung. Pertama nih gue sebut ya Golkar. Golkar bergabung, oke. Ya, tanya dong kenapa? Kenapa? Gue pengen semuanya dulu baru Oh, iya, kenapa? iya. Satu-satu ditanya panjang ini. Langsung kita manja bedah. Kita manja banget. Tanya kenapa? Karena Golkar tidak ingin jauh-jauh dari kekuasaan. Nggak pengen oposisi. Nggak pengen oposisi. Lah emang yang lainnya nggak apa-apa jauh dari kekuasaan. Ya sabar dong, kan Sabar. baru satu. Makanya kita jawabnya semuanya tadi dulu, baru lo jelasin semuanya. Ya itu tapi Golkar. Keren. Golkar ya, Golkar. Golkar pasti bergabung. Golkar pasti bergabung. Oke. Kemudian yang kedua akan bergabung menurut gue Demokrat. Demokrat, balik lagi berarti ya. Ya, karena kan sebetulnya hubungannya baik. Baik, oke. Oke. Ada lagi yang bakal bergabung? Yang akan bergabung lagi menurut gue P3. P3 tuh P3-nya berarti diganjar ya, oke. Ya, itu akan Oke. bergabung. Jadi yang oposisi itu Gerindra, Gerindra, PDIP, PDI Perjuangan, PSI. ya PSI. Oke. Kalau di Prabowo menang, Kalau Prabowo yang bakal menang, bergabung siapa? yang tidak bergabung aja deh. Yang tidak bergabung. Yang tidak bergabung PDI Perjuangan. Oke, gue tanya yang lain, gue tanya yang lain. Iya itu. Kalau Ganjar yang menang, apakah semua oposisi? Kalau Ganjar yang menang, wah ini menarik. Kenapa? Yang oposisi menurut gue ya PKS lah. Oposisi. Terus Nasdem sendiri Nasdem bergabung lah. masih bergabung ya. Bergabung. Jadi PKS Demokrat Demokrat juga menurut gue bisa jadi bergabung. bisa bergabung. Makanya itu loh ya sebenarnya tuh. Gue tuh pengen tahu ya para capres-capres ini kalau mereka kalah, mereka tuh mau jadi oposisi atau bergabung karena oposisi itu penting. Iya. Kalau nggak ada oposisi, demokrasi kita tuh bakal begini lagi, Ya. kacau lagi.
Karena terlalu dominan penguasanya. Oke. Nah sampai hari ini tuh belum ada tuh partai politik yang bilang berani Oposisi. gua akan oposisi. Kenapa gue bilang PDI Perjuangan berani oposisi? Karena ini partai, nih, selama dia menjalankan ajaran Bung Karno, selamat ini partai. Dan dia udah pernah jadi oposisi 10 tahun. Dan bagus ya. Dan nggak masalah buat mereka. Jadi dia udah terbiasa oposisi. Sudah terbiasa. Jadi kalaupun dia kalah di sini, kemungkinan dia bergabung sana sini. Enggak lah, kalau menurut gua kalau Ganjar nanti kalah, dia akan oposisi. Bakal oposisi. Bakal oposisi. Bakal Dan oposisi. suaranya besar. Oke, sangat bisa mengimbangi juga nantinya ya pada Iya. akhirnya ya. Iya Oke. benar. Henry Satrio, tepuk tangan dong. Thank you Bang. Kak, enggak dikasih ini bang, kalimat pamungkas. Enggak, tadi apa tadi yang terakhir tuh? Oh, ini itu dong gue pengen nanya. Oh itu doang? Biar lu tidak kayak pengamat. Oh iya. Iya kan itu bagus banget tuh analisis lu tadi tuh. Tapi bang kamu ngomongnya jangan ambil gini, jadi nggak bijak lagi bang. Dia ngomong pengamat tadi. Iya, jadi. Gak tau kenapa tiba-tiba gatel. Iya. Mau dapat duit biasa itu. Bukan di sini. Tapi kenapa yang gatel yang gini doang bang? Apa yang pengen lu sampaikan ke netizen yang budiman karena banyak banget ya di politik ini kan punya opini masing-masing. Mungkin apa yang pengen lu sampaikan, Bang? Dua yang gue pengen sampaikan. Yes. Bicara politik sampai di dagu aja, jangan sampai hati. Oh, bagus. bagus. Oke, satu lagi. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Satu lagi, kita ini, setiap orang Ya. di kita ini, Ya. setiap individu, itu punya kekuatan untuk menyalurkan suara kita kemana. Oke. Dan salurkanlah itu dengan bijak, penuh kewarasan, penuh kewajaran, dan menggunakan rasa kepatutan. Apa? Ya apa ini? Enggak, Kenapa selesai bang? dulu. Abang kenapa sih kalau ngomong ending itu selalu napas gitu Ya, bang? Ini apa? Itu tuh dari hati, Ben. Oh, dari iya, hati. iya. Benar. Karena jangan sampai kemudian kita tertipu. Ya, gua harus begitu. Ya, Karena ya. ya itu untuk menghormati Arman Maulana kan. Iya, oh iya. Tertipu. Bukan itu Nugi lagi. Ya lu yang ngomong, gue ya aja. Salah penyanyi ya. Ya, Lu udah pengen udahan ya? Iya, enggak. Gua masih pengen terus nih. Lu udah belum nih? Udah kan cuma dua. Dan ini apa? Ya semangat. Thank you Bang Henry. Oke, Thank you thank banget. you. Udah kita bisa bertemu dengan sudut pandang dari para politisi, pengamat politik Ya juga. benar. Tadi kita juga nambah Pertanyaan. Apa? Ya. Ini nggak ada segmen yang lain pas gue tukeran kursi gitu nggak? Jadi gue yang nanya gitu nggak? Nggak ada lagi. Kita bikin program sendiri aja Ya, gimana? Bertiga. mending abang bikin, undang kita. Ini ada kepuasan tersendiri buat gue bicara politik tapi sambil santai. Ini luar biasa. Wah. Gua seneng Tolong banget. produser dipikirin ada konten bareng bertiga ya, tolong ya. Gua Tolong seneng ya. banget. Kita mungkin ngomongin politik ya. Ya. Ya sambil spa, sambil berenang. Enggak. Kenapa harus spa? Iya, kenapa sih? Kenapa harus spa? Kenapa sih? Dane. Oke, Vespa. Dane.